Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini, materi yang akan kita bahas atau tema yang kita bahas adalah sholat sunnah berjamaah atau munfarid. Maksudnya adalah sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara bersama-sama atau sholat sunnah yang boleh dikerjakan secara sendiri. Di antara sholat-sholat tersebut, yakni yang pertama sholat tarawih, yang kedua sholat witir, yang ketiga sholat duha, yang keempat sholat tahajud, yang kelima sholat tasbih. Materi yang pertama yang kita bahas yakni sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilaksanakan pada malam bulan Ramadan. Hukum melaksanakan sholat tarawih adalah sunnah muakkad. Sholat tarawih dilaksanakan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Salat tarawih dapat dilaksanakan 8 rakaat, 20 rakaat, atau 36 rakaat. Kita tidak memilih jumlah rakaat mana yang mau dan mampu untuk dilaksanakan. Perbedaan jumlah bilangan rakaat ini tidak perlu dipermasalahkan. Yang terpenting adalah umat Islam dapat melaksanakan sholat dengan khusyuk. Ketika hendak melaksanakan sholat tarawih, diawali dengan niat. Niat sholat harus dilakukan dengan ikhlas di dalam hati. Jika diucapkan, maka bunyi niatnya usolli sunnatat tarawihi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tarawih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Memasuki materi yang kedua, yakni sholat witir. Sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil itu adalah bilangan 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, atau 11 rakaat. Hukum melaksanakannya adalah sunnah muakkad. Adapun waktu pelaksanaan sholat witir ini adalah sesudah sholat isya sampai menjelang fajar sholat subuh. Ketika kita hendak melaksanakan sholat witir ini, maka mulailah dengan niat. Semisal contoh di sini adalah niat sholat witir yang 1 rakaat. Usolli sunnatan rak'atal witri lillahi ta'ala. Artinya, saya berniat sholat 1 rakaat witir karena Allah Ta'ala. Kemudian selanjutnya adalah sholat duha. Sholat duha atau yang sering disebut dengan sholat awabin duha adalah sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sudah menaiki sekitar 1 tombak atau sekitar pukul 7, atau matahari setinggi sekitar 7 hasta hingga menjelang sholat zuhur. Kita dapat melaksanakan sholat duha sebanyak 2 rakaat dan paling banyak 12 rakaat. Tata cara pelaksanaan sholat duha ini tidak sulit, sama dengan cara melaksanakan sholat pada umumnya. Jika kalian hendak melaksanakan, mulailah dengan niat. Jika diucapkan, bunyi niatnya usolli sunnatat duha rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat duha 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah yang selanjutnya, sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah yang hukumnya sunnah muakkad yang dilaksanakan pada sebagian waktu di malam hari. Sholat tahajud
adalah bagian dari qiyamul lail atau sholat malam. Yang perintah sholat tahajud ini oleh Allah dituliskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Quran surat Al-Isra ayat 79. Selanjutnya, tata cara melaksanakan sholat tahajud. Tata cara melaksanakan sholat tahajud ini tidak jauh berbeda dengan sholat sunnah yang lain. Yang pertama, sholat tahajud dilaksanakan pada waktu setelah sholat isya sampai dengan fajar shiddiq atau menjelang waktu subuh dan setelah tidur. Yang kedua, jumlah rakaat sholat tahajud ini paling sedikit 2 rakaat dan paling banyak tidak dibatasi. Yang ketiga, sholat tahajud boleh dilaksanakan sendiri atau munfarid, atau juga boleh dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, lebih utama ketika 2 rakaat salam. Apabila dilaksanakan 4 rakaat, jangan ada tasyahud awal. Kemudian jika kita melaksanakan sholat tahajud, banyak manfaat atau keutamaan yang dapat kita ambil. Keutamaan sholat tahajud diantaranya, sholat tahajud dapat membentuk karakter atau kepribadian orang soleh. Kemudian sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Kemudian dapat mencegah diri dari perbuatan dosa. Kemudian sholat tahajud dapat menghapuskan atau menghilangkan dari segala penyakit hati, termasuk iri, dendam, tamak, dan lain sebagainya. Kemudian mengobati diri dari penyakit jasmani. Ketika hendak melaksanakan sholat tahajud, itu harus diawali dengan niat. Sebagaimana contoh niat sholat tahajud bila dilafalkan, usolli sunnatat tahajjudi rakaataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tahajud 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Sholat sunnah yang terakhir adalah sholat tasbih. Sholat sunnah tasbih ini adalah sholat sunnah yang dilaksanakan dengan memperbanyak membaca tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sholat tasbih ini merupakan sholat sunnah khusus dengan membaca tasbih sebanyak 300 kali di dalam sholat. Secara lebih terperinci, tata cara melaksanakan sholat tasbih ini terdiri dari 2 macam. Jika dilaksanakan di malam hari, jumlah rakaatnya ada 4 dengan 2 kali salam. Kemudian jika dilaksanakan di siang hari, jumlah rakaatnya ada 4 dan hanya 1 kali salam. Dalam praktek pelaksanaan sholat sunnah ini memerlukan waktu yang relatif lama. Oleh karenanya, sholat tasbih dilaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Kita mampu melaksanakannya setiap hari, laksanakanlah dalam setiap harinya. Jika tidak mampu melaksanakan dalam setiap harinya, laksanakan setiap hari Jumat. Jika tidak mampu melaksanakan setiap hari Jumat,
laksanakan setiap sebulan sekali, atau tidak bisa melaksanakan sebulan sekali, laksanakan setahun sekali, atau minimal sholat tasbih ini pernah kita laksanakan seumur hidup sekali. Ketika hendak melaksanakan sholat tasbih pada malam hari, kita awali dengan niat sholat tasbih 2 rakaat, lalu 2 rakaat lagi. Jika diucapkan bunyi niatnya, usolli sunnatat tasbihi arba'a raka'atin lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tasbih 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian jika sholat tasbih dikerjakan pada siang hari, maka langsung melaksanakan sholat tasbih sebanyak 4 rakaat. Niat sholat tasbih jika dilafalkan pada siang hari, usolli sunnatat tasbihi rak'ataini lillahi ta'ala. Saya berniat sholat tasbih 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama, urutan sholat tasbih dan jumlah bacaan tasbihnya: 1. Setelah membaca surat Al-Fatihah dan surat pendek, maka membaca tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian yang kedua, ketika ruku, setelah membaca doa ruku, maka kemudian membaca tasbih sebanyak 10 kali. Yang ketiga, ketika bangun dari ruku, setelah membaca doanya ruku, kemudian membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian yang keempat, ketika sujud pertama, setelah membaca doa sujud, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Kemudian yang kelima, ketika duduk di antara 2 sujud, setelah membaca doanya, membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian yang keenam, ketika sujud kedua, setelah membaca doanya, membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian ketika akan berdiri untuk rakaat yang kedua, duduk terlebih dahulu, duduk istirahat, membaca tasbih sebanyak 10 kali. Setelah itu berdiri untuk rakaat yang kedua yang bacaannya sama dengan rakaat yang pertama. Pada rakaat kedua, setelah membaca tasyahud, baik tasyahud awal maupun tasyahud akhir, membaca tasbih 10 kali. Dengan demikian, apabila kita hitung jumlah bacaan tasbih setiap 1 rakaat adalah 75 kali. Berarti jumlah keseluruhan dari bacaan tasbih dalam sholat tasbih adalah 75 dikali 4 rakaat, sama dengan 300 kali bacaan tasbih. Baik anak-anak, mungkin cukup sampai di sini saja materi kita hari ini. Untuk hikmah sholat sunnahnya, silakan kalian baca sendiri pada buku paket halaman 72. Kemudian setelah ini kita akan adakan ulangan harian bab 4. Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.